kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin. Ila angkal, sampailah kepada hikmah beliau yang ke-187. Rubbama istahya al-arifu ay yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi wa kaifa la yastahi ay yarfa'aha ila khaliqatihi. Rubbama, Ibn Atha'illah menggunakan kalimat rubbama yang artinya adalah bukan senantiasa, akan tapi kadangkala. Istahya malu al-arifu, seorang yang sudah kenal Allah, arif, yang kenal Allah dengan sesungguhnya. Masalah arif billah sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Arif adalah orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya. Sehingga gelar kekasih Allah adalah al-arif billah, orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya. Bukan sekedar dengan akalnya. Kan ada mengenal Tuhan dengan akalnya dialog. Menggunakan satu hujjah aklilah, dalil akli. Tapi juga diimani dengan hatinya. Kemudian dirasakan. Kalau disebutkan dalam hadis Jibril kan ada maqam orang berislam, beriman, beriman, kemudian berihsan. Ihsan ini maqam arif billah. Maqam ihsan adalah merasa kenal Allah. Sehingga dalam gerak-geriknya, langkah-langkahnya akan selalu dia itu ingat Allah. Bukan dia selalu berzikir dengan lesannya, tidak. Akan tapi dengan sekujur tubuhnya. Sehingga dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali sudah dipastikan bahwasanya ini menuju ke tempat yang halal. Dia tidak akan berucap kecuali yakin kalau itu diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan melihat kecuali yakin itu adalah halal. Sehingga dalam hadis lain disebutkan kalau para kekasih Allah itu Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi kakinya untuk melangkah. Maksudnya Allah menjadi matanya bukan Allah menjadi mata, na'udzubillah. Ini keyakinan yang salah. Tapi Allah akan menjaga matanya. Sehingga matanya orang yang kenal Allah akan dijaga oleh Allah, susah melihat yang haram. Telinganya dijaga oleh Allah, susah mendengar yang haram. Bahkan seandainya dia berusaha untuk mendengar yang haram pun tidak diizinkan oleh Allah, karena dijaga oleh Allah. Lisannya pun demikian. Nah, al-arif, orang yang sudah kenal Allah itu, rubbama istahya, kadang dia itu merasa malu untuk mengangkat hajatnya kepada Allah. Memohon kepada Allah, dia itu malu. Kenapa? Liktifai bimasyiatihi. Karena dia merasa cukup, bahasanya Allah Maha Tahu, dan apa yang Allah berlakukan kepadanya dan Allah yang kehendaki kepadanya adalah yang terbaik. Ini adalah makom tinggi. Kalau orang sudah sampai makom seperti ini adalah makom orang yang bebas daripada dibelenggu oleh dunia. Maka dia menjadi orang yang kaya sesungguhnya karena kaya dengan Allah. Dengan Allah. Jadi begini, kalau orang sudah kenal mohon kepada Allah, mengangkat hajatnya, jadi begini, karena seorang hamba, jika sudah sibuk dengan karunia Allah, lalu dia menyibukkan dirinya untuk mensyukuri karunia Allah, dan karunia Allah yang Allah berikan kepadanya teramat banyak, maka dia hanya sibuk mengingat karunia-Nya, sehingga tidak sempat mengingat apa yang ia inginkan. Repotnya adalah manusia yang tidak pernah mengingat karunia Allah, sehingga seolah-olah dia kurang terus, maka banyak memohonnya kepada Allah. Dan memohon kepada Allah memang bukan suatu yang salah. Akan tapi satu makom yang luar biasa adalah di saat seorang hamba meminta kepada Allah ini nggak sempat. Karena bagaimana aku sempat meminta karena karunia Allah belum sempat aku syukuri. Mungkin saat itu dia diuji dengan kekurangan. Dia nggak sempat mengadahkan tangan mengadu kepada Allah untuk memohon agar dipenuhi kekurangannya. Karena apa? Belum sempat memohon, dia sudah teringat dengan karunia Allah. Ini orang kaya yang sesungguhnya.
Ada orang diberi oleh Allah dengan banyak kekayaan tapi seperti orang fakir. Di dalam hatinya ada ketamaan, seolah Allah tidak memberi apa-apa kepadanya. Nah ini makom. Cuman di sini sebetulnya Imam Ibn Atha'illah kalimat rubbama. Rubbama itu apa? Para kekasih Allah tidak selalu makom itu. Jadi benar dia menengadahkan tangan sudah tidak sempat memohon itu. Tapi tidak selalu. Sehingga kadang-kadang kita temukan mereka memohon. Nah di saat memohonnya pun lihat. Bukan karena dia ingin menyodorkan kepada Allah tentang hajatnya. Karena dia yakin Allah sudah tahu kenapa aku harus memohon kepada Allah. Kan Allah sudah tahu. Kata Imam Haddad, qad kafani ilmu Rabbi, sudah cukup Allah tahu tentang hajatku. Cuman aku memohon kepada Allah. Ini aku lakukan karena apa? Untuk aku menampakkan di hadapan Allah tentang kelemahanku. Masih ingat yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya banyak dari kita kalau berdoa kita itu hanya karena kita memenuhi keinginan kita. Hendaknya kita harus naik pangkat di saat kita memohon kepada Allah karena kita memenuhi permintaan Allah. Apa permintaan Allah? Allah merintahkan kepada kita, ud'uni, mintalah kepadaku. Tanda penghambaanmu kepadaku. Tanda hajatmu kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku. Jadi kita tuh berdoa kalau sudah pangkat tinggi. Memohonnya ini, kita memohon kepada Allah itu karena apa? Bukan karena kita ingin memenuhi hajat kita. Tapi karena kita memenuhi permintaan Allah. Ini berbeda sekali. Dan memang ini adalah makom. Dan memang kita adalah makom, kita makom lah. Alhamdulillah makom selamat deh. Kalau kita punya hajat, ya hajat beneran. Kita sabar minta kepada Allah. Cuman kita Imam Ibn Atha'illah mengajari kepada kita, hendaknya kita sadar. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, memang ini kewajibanku. Pun sudah tahu Allah. Kalau ini para kekasih Allah, kalau bukan karena ada firman Allah, ud'uni astajib lakum, mereka tidak akan memohon kepada Allah. Kalau bukan ada perintah dari Allah, ud'uni, mintalah kepadaku, niscaya mereka tidak akan memohon kepada Allah. Karena apa? Allah sudah tahu kenapa aku mohon. Malu aku mohon, sudah terlalu banyak Allah berikan kepadaku. Akan tapi ketahuilah wahai para kekasih Allah, ini adalah makom tinggi. Kita mungkin belum sampai di sana. Paling tidak kita dengar cerita orang-orang semacam itu. Sehingga mengurangilah kita ketamaan kita kepada dunia. Tertipunya kita dengan dunia. Sehingga kita mulai berubahlah, ayo. Di saat kita memohon kepada Allah, betul-betul permohonan yang khusyuk. Benar kita itu mohon kepada Allah karena kita ingin memenuhi hajat kita. Kita sadari. Cuman yuk kita belajar bagaimana kita meningkatkan bahasanya. Di saat aku memohon kepada Allah karena aku memenuhi permintaan Allah. Dan di saat seorang hamba memohon kepada Allah karena memenuhi permintaan Allah, apakah dia pernah merasa kecewa? Tapi kalau seorang hamba memohon hanya karena dia ingin memenuhi hajatnya, maka ketahuilah, bisa saja dia berkata, aku sudah berdoa lama tapi belum dikabul. Bahkan mungkin menjadikan bahaya imannya akan runtuh. Dia tidak pernah sholat, kenapa kaya? Saya melarat terus, padahal saya sholat terus, saya juga berdoa. Karena keroposnya pemahaman tentang dakwah, tentang doa. Nah, di sini sebetulnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, Rabbama istahya. Sehingga kadang seorang atau para kekasih Allah itu ingin menengadahkan tangan itu malu. Allah sudah tahu kenapa harus menengadahkan tangan. Kan Allah sudah tahu. Nah, ini makom yang luar biasa. Nah, kemudian jika seseorang sudah bisa merasakan, paling tidak kita sadar dulu dengan akal kita. Urusan hati ini adalah wahbi, pemberian dari Allah. Gak bisa orang berpura-pura, aku sudah gak perlu dengan manusia. Jangan ngomong itu. Itu adalah masalah dhokiyat. Orang tidak usah berkisah, bercerita tentang action. Kita perlu merasa, itu masalah rasa. Yang penting kita belajar ilmu. Kita rasakan dulu. Bahwasanya memang hendaknya para kekasih Allah. Kita kan sudah paham, hari ini pun paham coba. Bahwasanya kenapa kita minta pun Allah sudah tahu. Kan begitu, kita sudah paham dengan akal kita. Tapi dengan akal kita saja. Tapi dengan hati kita belum. Maka ayo kita perlahan demi perlahan kita memahami bahwasanya panjatan doa kita ini adalah karena kita ingin menampakkan kelemahan kita, hajat kita kepada Allah, dan Allah senang. Dan semakin seorang hamba merasakan dirinya hamba, maka dia akan melambung dalam kemuliaan. Melambung dalam kemuliaan. Sehingga waktu baginda Nabi diangkat tinggi-tinggi oleh Allah, waktu di Isra Mi'rajkan pun tidak pakai gelar yang lainnya, tapi gelar Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hamba. Jadi kita akan sempurna di saat kita menyadari penghambaan kita.
Kalau kita adalah hamba Allah, maka sesungguhnya kita adalah pada kemuliaan yang sesungguhnya. Di saat kita merasa hajat kita hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi orang merasa kaya yang sesungguhnya. Kalau kita hajat kita hanya kepada Allah, maka kita menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Tapi sebaliknya, kalau hajat kita gantungkan kepada manusia, nggak akan ada habis. Kita akan melarat. Kita akan merasa melarat. Kemudian Imam Ibn al-Sakandari melanjutkan bahasanya, oke, kalau memang seperti itu kasusnya, kalau memang orang itu hanya mintanya kepada malu, meminta kepada Allah saja malu. Bagaimana kisahnya? Apakah mungkin minta kepada manusia? Minta kepada Allah saja malu. Fa kaifa la yastahi ay yarfa'ahu ila khaliqatihi? Lalu bagaimana dia tidak malu untuk mengangkat atau mengajukan permohonannya kepada manusia? Ini seolah-olah Imam Ibn al-Sakandari mengatakan bahasanya para kekasih Allah tidak pernah minta kepada manusia. Oh, bukan begitu. Masih ingat hikmah yang sebelumnya. Jika engkau mengambil dari seseorang, awas hati-hati. Dan juga disebut Imam Haddad. Kita diberi oleh seseorang. Hendaknya jangan kau terima pemberian kepada seseorang kecuali engkau telah yakin bahwasanya yang memberi adalah Allah. Hikmah sebelumnya. Kemudian setelah itu harus kita renungi bahwasanya, lalu kenapa kita harus bersyukur kepada dia? Kita bersyukur kepada dia karena apa? Kenapa Allah memilih dia sebagai jalan sampainya rezeki kepadaku? Bukan karena dia memberikan rezeki kepadaku. Bukan karena orang itu memberikan rezeki kepadaku. Akan tapi ini harus kita kuat. Bahwasanya aku akan ambil uang dari dia, hadiah dari dia, pemberian dari dia, dengan keyakinan bahwa yang memberi adalah Allah. Tapi dia dijadikan oleh Allah perantara. Padahal Allah bisa memberikan langsung pada kita. Lalu khusnudzon kita. Dia pasti ada kelebihannya. Kalau tidak, tidak akan dilewatkan oleh dia. Sehingga ada perintah kita untuk bersyukur kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, tidak terima kasih kepada Allah. Cuman kita cara mensyukuri manusia itu sebagai apa sih? Karena dia telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan rezeki kepada kita. Tapi kalau sudah kita bersyukur kepada manusia karena dia memberi, maka ketahuilah, iman kita akan keropos. Kita seolah terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi ada orang menjilat. Ada orang kalau bertemu dengan manusia bukan berharap kebaikan, kecuali mengharap sesuatu yang kembali kepadanya. Nggak ada ikhlas. Sehingga duduk dengan seseorang hanya perlu imbalan. Saya harus baik-baik dengan dia. Kenapa? Ya, saya ingin dapat dari dia. Karena bukan Allah yang dicari. Dia hanya mengharap. Dan itu bahaya sekali. Dan kita pun tidak senang kalau orang duduk dengan kita berharap sesuatu imbalan. Karena tidak tulus. Dan paling repotnya kalau kita duduk orang yang tidak tulus. Dan memang kita tidak tahu siapa orang itu. Tapi kita belajar untuk diri kita sendiri. Artinya bagaimana kita dengan sesama manusia adalah betul-betul urusan dengan Allah. Sehingga Imam Haddad kemarin kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau engkau ingin mengambil seseorang, mengambil sesuatu, ingat. Jangan sampai dengan bisyahwah. Jangan sampai mengambil bisyahwah karena punya harapan syahwat, artinya kesenangan atau kecintaan kepada sesuatu tersebut. Sehingga ingat pada pertemuan yang lalu, ada seorang kekasih Allah diberi oleh orang sesuatu. Dan dia punya hajat. Di saat diberi ternyata tidak diterima. Esok harinya baru dikirim lagi yang serupa diterima. Apa bedanya? Waktu yang pertama di saat diberi, dia akan mengambil dengan penuh syahwat. Lupa bahasanya ini pemberian dari Allah. Sehingga mengambilnya tidak ingat kepada Allah lalu ditahan. Tidak. Berarti waktu saya akan mengambil ini bukan ingat Allah, maka aku batalkan. Tapi setelah bahasanya yakin pemberian ini dari Allah, maka diambil. Begitu sebaliknya di saat kita menolak. Jangan sampai li syuhrah. Ngambil li syahwah, menolak li syuhrah adalah jelek. Menolak li syuhrah itu ada apa? Misalnya ada seorang, apa saja. Kemarin disebutkan, seorang ustadz atau apa, nggak mau menerima duit. Kenapa? Biar dibilang dia orang paling ikhlas. Oh, ini menolak li syuhrah. Menolak, kelihatannya nggak senang dengan di tangannya manusia, tapi bukan karena Allah. Tapi karena dia ingin dibilang sebagai orang yang wah hebat, dia ikhlas. Bahaya juga ini. Makanya di saat menerima kita harus menata hati kita. Bahwasanya aku akan mengambil dari orang tersebut karena Allah yang memberinya. Lalu aku harus bersyukur kepada dia. Karena apa? Karena dia telah dipilih oleh Allah. Sehingga dengan demikian, kita hanya akan tawaduk kepada Allah.
Kalau kita tawaduk kepada orang tua karena umurnya, bukan karena kekayaan seseorang. Maka Nabi mengancam, man tawaddu'a li ghaniyin lihinahu dhaba anhu thulutsad dinihi. Kalau orang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 imannya runtuh. Jadi ustadz bisa dibeli dia. Jadi apa saja bisa dibeli. Karena apa? Tawaduknya karena manusia. Akan tapi ketahuilah, kalau kita tawaduk kepada orang karena agamanya, karena kebaikannya, karena Allah, maka kita akan mulia. Kita tidak akan terhinakan dimanapun. Nah, ini kita lanjutkan bahasanya. Orang meminta kepada Allah malu. Bagaimana minta kepada manusia? Ini bukan berarti kita tidak boleh minta kepada manusia. Hendaknya kalau kita meminta kepada manusia, ini harus sadari. Meminta kepada manusia, hendaknya ada kesadaran pada dirinya bahwasanya ini dia meminta berurusan dengan manusia karena dia ingin punya urusan dengan Allah. Anda atau kita boleh minta kepada sahabat kita sesuatu, tapi bukan dalam irama saya ingin mengambil harta tersebut untuk kesenangan yang sifatnya adalah syahwat. Tapi ada hajat, sehingga kan tidak dilarang orang meminta, orang fakir, orang pengemis. Pengemis kalau minta tidak dilarang karena dia fakir. Tapi kalau orang cukup meminta-minta, rendah dia. Jangan dianggap tidak dosa minta-minta. Kalau ada orang diberi oleh Allah kecukupan kok minta-minta kepada manusia, dia di hari kiamat nanti mukanya tidak berdaging. Nah ini, mukanya tidak berdaging, minta-minta. Padahal dia cukup. Jadi kalau orang minta karena hajat sah. Tapi harus betul-betul karena hajat. Tapi kalau tidak karena hajat, na'udzubillah, bukannya tidak ada wajahnya. Nah, masalah meminta-minta itu macam-macam kelasnya. Kita harus berbicara. Di semua kelas-kelas orang fakir yang sesungguhnya, ada orang yang pura-pura fakir. Ada minta dengan cara yang halus, mungkin kita harus waspada. Dimulai dari kita, mungkin yang merasa dirinya sebagai ustadz. Kita bisa saja menjadi peminta-peminta halus ya. Pengemis pakai jubah, pakai imamah. Haram, sehingga meminta ngambil dari orang dengan membawa gelar kebesarannya. Oh ini paling enak ngambil duitnya orang. Berapa? Cincinnya baik buat saya dah cincinnya. Ya minta ustadz nggak bisa nolak. Mengambil dengan cara begitu supaya ngambil dengan pedang, haram tuh. Dan ini agama mahal, bisa dijual begitu, bisa untuk nakut-nakut itu orang. Atau nanti nggak berkah nih sama kiai, sama ustadz ngasih dan hasil. Ini udah. Ini jangan dianggap minta. Ini meminta juga ini. Pengemis halus ya pakai gelar ustadz. Al-akhdhu bil haya, akhdhu bis saif. Lebih serem dari pedang. Kalau pedang bisa saja dilawan kita. Kalau enggak ini maqam. Masya Allah, ini jamnya bagus banget. Masya Allah. Dan macam-macam gayanya Ustaz. Ada gaya ngeluh. Ya Allah, mobil saya macet 3 kali lah Pak Haji. 3 kali. Dia diganti mobilnya. Ya itu halus minta sama, rendah. Mana Arif Billah semacam. Arif enggak. Ngadukan kepada manusia, malu dia. Ngomong malu. Paham cerita. Aduh rumah Masya Allah bocor terus. Ya maksudnya biar dia kesundang. Ya Allah, Alhamdulillah. Hati-hati. Peminta. Artinya apa? Kekeroposan di dalam hatinya. Dia akan fakir selamanya. Tapi kalau kita punya hajat minta sah halal. Seorang fakir minta halal. Orang fakir minta sah. Karena dia punya hajat. Tapi pun demikian. Ini fakir. Kita bicara orang fakir bukan orang cukup. Jadi orang minta karena dia hajat sah. Atau orang minta dalam irama berkasih sayang. Itu ada. Minta dalam irama kasih sayang. Sebenarnya kita punya. Cuman namanya apa? Ya Pak, bukan meminta secara sungguhnya. Berkasih sayang karena saya sudah merasa dekat saya minta. Cuman biasanya beratkan lah. Itu hanya bahasa meminta dalam berkasih sayang. Memberi berkasih sayang sehingga tahabu. Memberi hadiah itu sah dalam irama menumbuhkan kasih sayang dan cinta. Yang enggak benar adalah kita meminta untuk syahwat tadi itu. Untuk dia cinta dunia. Biasanya yang suka minta-minta itu orang paling pelit, dia minta susah dia. Karena dia tidak mengerti memberi, dia hanya meminta saja dan menyakit.
Nah, makom mulia yang diingat oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah bagaimana seorang yang minta kepada Allah saja kadang dia mikir. Malu dia bagaimana minta kepada manusia. Alangkah kayanya orang ini. Sehingga duduk dengan orang kaya pun dia nggak pernah dia berangan-angan dari koceknya tuh. Kan muskilah problem ya. Siapapun kalau duduk dengan orang kaya, kemudian dia tamak dengan hartanya, dia rendah di hadapannya. Nabi sudah mengatakan, 2/3 imannya itu hilang, dan dia akan direndahkan. Sehingga sudah mulai action basa-basinya, segala macam. Orang kaya sendiri nggak senang dengan orang itu. Kok remeh banget dia. Sehingga bisa saja dibeli saja. Ada kasih duit, diam tuh. Kasih diam ustadznya, kasih diam. Astagfirullah. Kita mulia dengan Allah. Maka Ustadz, ini adalah kita bicara tentang kalau Ustadz duduk dengan orang kaya, bagaimana akan kita menjadi satu hubungan yang baik. Kalau ada Ustadz duduk dengan orang kaya, mengharap kekayaannya, maka dia telah salah. Tapi kalau ada seorang Ustadz duduk dengan orang kaya mengharap semoga orang kaya itu menjadi orang dermawan, maka itu sah. Tandanya tulus apa? Enggak harus dia berbuat baik dengan saya. Yang penting aku pengen duduk dengan orang kaya itu, saya akan duduk dengan dia, saya akan ngobrol, saya akan rayu sampai dia berbuat baik. Biarpun tidak dengan saya. Biarpun tidak dengan saya. Intinya bagaimana dia berbuat baik. Selesai. Nah, tujuannya ya bagaimana mbak dia selamat. Saya tidak pengen ada orang kaya masuk neraka gitu saja. Makanya kadang sebagai ustadz itu kalau ingin datang pada orang kaya harus pikir ulang, bener dan saya datang pada dia mengharapkan kekayaannya atau saya mengharapkan dia selamat, ini beda. Jalannya sama, bahasanya sama, niatnya yang beda. Ayo, saya datang kepada dia itu karena apa? Karena saya menginginkan duitnya dia untuk bangun pondok saya, karena yang punya pondok mungkin. Itu masih syahwat juga, sebab pondok juga prestis di kalangan ustaz, pondoknya paling gede, paling keren, paling banyak santrinya, itu juga untuk sombong bisa kok. Jangan dianggap sombong hanya dengan dunia saja, tidak. Dengan gede-gedean jamaah juga disebutkan kok, pangkat, gede-gedean jamaah, wah jamaahnya ribuan, majelis yang banyak, pondoknya gede, bisa sombong kok. Nah, mau bantuan pemerintah ya, misalnya. Ya kalau tidak terima sudah biasa saja, nggak diterima saja. Nggak usah teriak tuh, astagfirullahaladzim, saya tidak mau bantuan pemerintah. Allah, ngapain mau teriak-teriak? Diam aja deh. Kok main action nggak perlu? Kita perlu serius kok dengan Allah. Kalau nggak mau ya sudah. Jangan menolak disyuhrati. Menolak biar disebut, wah ini ajib, ustadz paling ikhlas dia. Nggak mau dapat bantuan Allah. Maka kita perlu belajar dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Nah, di saat kita duduk dengan orang kaya, maka Imam Nawawi ngajarkan apa? Sehingga sebagian para kekasih Allah tuh menghindari duduk dengan orang kaya karena khawatir dia melihat kekayaannya lalu pengen. Bahkan masuk rumahnya dia nggak mau. Tapi doanya lancar dia. Mendoakan lancar, mendoakan ya Allah semoga orang kaya tetanggaku menjadi orang kaya ahli surga. Semoga orang selalu doa sampai melihat rumahnya, kemudian jangan sampai ya Allah dia umat kekasih Nabi Muhammad. Jangan sampai hidupnya di dunia dengan kenikmatan tapi di akhirat masuk neraka. Nangis dia. Tapi disuruh masuk ke rumahnya, ntar duduk. Ntar. Jangan-jangan saya mengharap pengen ganti mobil, pengen dibangunkan rumah. Oh ini bahaya banget. Kemudian, kalau kita duduk dengan orang yang kaya, maka hendaknya kita merindukan dia selamat. Selamat, itu paling penting. Sebab itu tanda mahabbah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita kecuali kita mencintai seseorang seperti kita mencintai untuk diri sendiri. Pernah enggak dengar ada orang ngomong begini, sudahlah yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Paling kurang ajarnya Ustaz. Loh, nah kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala kan? Berarti kita tidak menginginkan kebaikan di dia. Ini Ustaz egois. Sudahlah yang menyumbang kok cuma sedikit. Banyak, yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Waduh. Ini kurang ajar, hati-hati kalau ada Ustaz ngomong ini Ustaz kurang ajar. Ustaz nggak ngerti dakwah dia, nggak ngerti. Kita tuh ngajak dia sedekah biar dia selamat masuk surga. Kok yang penting banyak, nggak ikhlas nggak apa-apa. Ini hati-hati, waspada ini. Kadang-kadang itu menunjukkan kalau dia tuh nggak kenal Allah. Masa ada orang, saya teringat suatu ketika, guru mulia.
Setelah kita cerita perkembangan pondok begini. Beliau tidak langsung gembira begitu. Beliau kelihatannya sedih ngelihat saya. Ya, dengar. Jujur. Sudah banyak orang bantu kamu. Sudah banyak orang berjuang denganmu. Jujur. Kamu pernah tidak mendoakan dia di saat engkau mengadu kepada Allah di tengah malam? Saya kaget. Kayak saya dipukul. Ajib. Memang betul selama ini kita tidak pernah mendoakan. Sebab saya egois. Saya hanya ingin bikin pondok. Tidak benar caramu berjuang sebelum kamu bisa mendoakan mereka di saat kau sendiri dengan Allah. Hanya nerima duitnya dong, nggak pernah doain, kan kurang ajar. Bangun pondok nggak pernah doain. Saya diingatkan, langsung astagfirullah, betul juga ya. Selama ini kita hanya datang sama orang, ayo Pak Haji berjuang, ayo Pak Ustaz berjuang, dapat duit, tapi nggak pernah doakan. Berarti apa yang kau inginkan? Berarti kau hanya menginginkan pondokmu gede, kamu tidak menginginkan dia selamat. Bisa jadi itu Ustaz khianat. Makanya kami sampaikan kepada semua ini, para pemirsa di mana berada. Mungkin Anda seorang pengurus masjid. Anda harus setiap saat mendoakan mereka yang telah membantu masjid Anda. Doakan. Dan semoga Allah berikan keikhlasan. Sehingga, lihat, kalau kita sadar bahwasanya kita ingin mengajak dia itu agar dia selamat, maka di saat kita mengajak pun dengan cara yang paling indah. Bagaimana mereka seorang pejabat itu selamat, seorang kaya selamat dengan hartanya. Ajak dengan cara yang indah. Diambil hatinya. Sehingga orang berbuat baik itu senang. Tidak cukup berbuat baik sekali. Ada orang berbuat baik sekali kapok. Karena caranya salah. Dan lebih terpenting lagi adalah kita biar selamat adalah agar kita tulus doakan mereka. Siapapun Anda yang mengajak orang berjuang, maka ketahuilah Anda harus bisa mendoakan setiap saat di saat Anda sendiri, itu tanda ketulusan Anda. Sehingga kalaupun Anda mengadukan hajat Anda kepada manusia tersebut, pasti ada hubungannya dengan Allah. Karena Anda menghendaki dia baik. Tapi kalau sudah lupa mendoakan, berarti hanya menghendaki keuntungan, keberhasilan, kesuksesan pada diri dia sendiri. Nah ini. Kemudian juga kami sampaikan, dalam urusan, kami sambungkan juga. Dalam urusan mengajak kepada kebaikan. Seolah-olah bertentangan dengan rumus tadi. Kita minta kepada manusia untuk hajat kita, itu yang berbahaya, harus waspada. Tapi kita mengajak manusia, meminta kepada manusia, mengajak, membawa manusia, mengajak, tapi untuk kemuliaan agama itu sah, tapi dengan catatan. Bukan semuanya ngajak untuk masjid itu selamat kayak tadi. Kalau orang gede-gedean masjid bisa saja sombong ya. Gede-gedean majelis sombong. Jadi kalau kita mengajak, itu kalau kita kembali kepada hikmah Ibn Attal As-Sakandari sebelumnya, kita tuh harus waspada. Bukankah kemarin disebutkan takbir, ungkapan kebaikan yang diucapkan oleh seorang itu hendaknya ungkapan yang diterima, yang orang yang benar. Ungkapannya adalah benar, dari hati yang benar, dengan cara yang benar. Itu baru penyampaian yang sah. Kalimatnya benar, dari hati yang tulus, cara penyampaiannya benar. Sehingga mengajak orang itu nggak cukup kita hanya mengandalkan kehebatan kita. Andalkan Allah dong. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengingatkan bahasanya, kalau kita ingin mengajar, siapapun, jangan lupa malam harinya itu sholat. Kemudian mendoakan orang yang akan diajar Allah. Kalau nggak sempat datang ke majelis, di majelis sholat 2 rakaat, kalau itu masjid, tahiyatul masjid sekalian. Kalau tidak, sholat 2 rakaat, lalu menengadahkan tangan, memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang akan diajar. Loh, ini yang sering dilupakan oleh hamba Allah. Kita sering mengajak orang itu mengandalkan kehebatan kita. Mungkin dia seorang yang lesannya fasih. Wah, kalau ngomong dijamin, wah bakal terpesona dia, bakal. Tidak. Yang menjadikan orang itu luluh karena ketulusan. Luluh sesungguhnya, bukan luluh tertipu. Sehingga orang dulu itu, kalau mengadakan pengajian yang ikhlas itu, yang setiap malam nangis mendoakan muridnya, itu nggak usah pakai sound system. Suaranya juga nggak lantang-lantang. Ngajarnya pun setengah ngantuk-ngantuk, tapi jamaahnya soleh-soleh. Ngajarnya cuma begini, bagaimana bisa nyampe ilmunya? Ketulusan. Sehingga kalau kita ingin mengajak seseorang, kita belajar semuanya. Bukan berarti yang ngomong itu sudah ngomong. Enggak, kita belajar makanya.
Dan saya sudah pastikan kok semua majelis yang kami adakan adalah bukan nasihati orang lain, akan tapi saya nasihati siapapun yang mendengar. Dan yang paling dekat adalah kuping saya. Selesai. Saya meningati saya sendiri. Bahkan yang sering saya sebut itu adalah yang ganjel di pikiran saya. Kenapa saya nyebut begini-begini? Saya jangan dengki, jangan dengki. Mungkin kalau waktu itu saya tumbuh dengki di hati saya. Jangan dendam, jangan dendam, jangan dendam. Ya mungkin waktu itu saya lagi marah sama orang. Jadi kita bukan serta menasihati orang kok ini kan. Enggak, saya. Kata Imam Haddad itu orang istimewa. Setelah mengatakan wa'alaika ya akhi, di saat menasihati wahai engkau saudara, wahai saudaraku. Di saat beliau mengatakan wahai saudaraku, beliau memastikan aku di paling depan barisan tersebut. Nah ini kita belajar bersama-sama. Di saat kan kita tidak cukup, orang itu ada beberapa marhalah ya. Marhalah pertama itu harus menyadari kalau kita itu orang dengan segala kekurangan, salah dan dosa. Sebab kalau orang tidak pernah merasa dosa, ya dosanya nggak sadar itu saja. Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tidak merasa dosa, repot itu. Nah, kemudian setelah sadar, dia masuk wilayah tobat. Sadar dulu, menyadari kesalahannya, baru masuk wilayah tobat. Kalau orang sudah tobat serius, nggak akan berhenti sampai di situ. Tanda tobat kita sungguh-sungguh adalah kita rindu untuk mengajak orang lain untuk tobat. Kalau memang Anda punya masa lalu yang kelam, lalu Anda merasakan Anda sudah hijrah menuju cahaya, maka tanda ketulusanmu di dalam mengajak, tanda ketulusanmu dalam bertobat adalah kerinduanmu yang kuat untuk mengajak orang yang salah menuju kebenaran. Kemudian senang di saat melihat orang lagi berusaha untuk tobat. Kalau ada orang tobat sendiri, bisa saja dia hanya pengen masuk tren. Wah, dia sudah tobat, hijrah. Nah, tidak begitu. Makanya setelah dia masuk wilayah tobat, dia harus punya program bagaimana membawa orang untuk masuk tobat. Dan uji, senang tidak kalau ada orang ingin tobat. Kalau dia senang berarti tobat kita serius. Yang repot adalah sadar enggak. Ini sadar juga belum, gimana bisa ngajak? Kalau mengajak pasti bohongan dia. Sadar dulu bahwasanya saya dulu kikir, saya dulu pernah banyak dosa, saya gini. Lalu dia menghadap kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu apa? Mengajak. Jadi mengajak ini sebetulnya untuk mempermudah dia untuk kembali kepada Allah. Kalau saya tobat sendiri itu susah. Agar istiqomah saya punya banyak kawan, harus begitu. Semakin banyak kawan untuk mengajak kepada kebaikan semakin mudah. Maka termasuk yang kami serukan adalah kalau ingin berbuat baik jangan sendirian. Tapi kalau kita bersama-sama kuat, saling mengingatkan. Bukan sekedar saling mengingat, saling memotivasi. Kita hanya ingin membuat satu gunung kecil pahala. Tapi karena kita bareng-bareng menjadi gunung pahala. Terus saling memberi motivasi. Sehingga kita ingin dimanapun kami berada, kita ingin menjadi orang yang perkumpulan yang saling tolong-menolong dan saling mengingatkan untuk kebaikan. Bukankah itu yang diajarkan oleh Allah? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaknya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan berkenaan dengan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka yang pertama adalah urusan dengan Allah. Minta kepada Allah, hendaknya kita harus sadar betul bahwasanya kalau kita minta kepada Allah, hendaknya kita sudah bisa menyadari bahwasanya kita itu menjalankan perintah Allah. Bukan hanya kita memenuhi hajat kita. Biarpun meminta kepada Allah memenuhi hajat kita adalah sah. Tapi kita sedikit naik pangkat. Agar apa? Agar mudah kita nerima apa yang Allah perlakukan pada kita. Nggak ngeluh kepada Allah, kok doa aku tidak dikabul-kabul, nggak akan ngomong begitu. Kemudian setelah itu, di saat kita urusan dengan manusia, kalau minta kepada Allah pun kita merasa malu, karena Allah Maha tahu bagaimana dengan manusia. Pun demikian, nah ada rambu-rambu. Kalau harus minta kepada manusia, gimana caranya? Minta kepada manusia, gimana caranya? Memang kita ada hajat yang sesungguhnya. Dan tidak dosa kalau orang fakir minta. Jangan di saat kita sudah cukup belum minta-minta, apalagi merasa fakir. Kemudian dalam irama untuk
berkasih sayang, untuk saling beri hadiah dan seterusnya. Artinya jangan sampai kita itu meminta-minta kepada manusia, hanya untuk memenuhi syahwat kita. Kalau kita kerjaan kita minta kepada manusia hanya memenuhi syahwat kita, nggak akan puas dia. Lihat, kalau jiwa kita jiwa seperti itu, nggak akan puas. Tapi kalau kita meminta kepada manusia karena hajat yang sesungguhnya, setelah terpenuhi hajat dia enteng. Dan di saat kita mengambil dari manusia, di saat kita mengambil dari manusia, hendaknya langsung kita sambungkan bahwasanya yang memberi itu adalah Allah. Istimewa. Kemudian kita harus bersyukur kepada manusia, karena apa? Karena Allah telah pilih dia. Sehingga kita tidak akan mudah terbeli oleh manusia. Kita menjadi orang mulia yang sesungguhnya. Mulia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengangkat hajat kepada manusia, kita berpikir ulang, saya minta kepada manusia atas dasar apa? Benar enggak ini cara minta saya? Benar enggak saya minta? Dan caranya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Jadi bukan hanya menjadi peminta-minta. Baik dengan peminta yang benar-benar minta atau minta halus tadi kita sebutkan. Minta halus itu yang paling bahaya. Atas nama kebesaran nama. Itu adalah nama besar, itu bahaya sekali. Dan semoga Allah menjaga kita. Dan semoga Allah mengayakan hati kita. Sampai dikatakan doa sebagian para salihin, ya Allah, kayakan hati kami. Jandakikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Jadikan dunia di tangan kami, jangan jadikan dunia di hati kami. Sehingga kita menjadi kaya, tidak akan kita merasa gelisah. Ada orang kaya gelisah. Kenapa? Ambisi, ide cemerlangnya untuk bisnis selalu berkembang. Sehingga dia menjadi budak dunia. Tapi kalau orang dengan Allah, dia bisa kaya raya. Kalau menjadi orang paling kaya sedunia. Cuman dia nyantai hatinya dengan Allah. Sehingga di saat dia punya proyek baru yang diingat Allah. Apa yang aku berbuat dengan hartaku ini? Dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Karena apa? Di saat meniti kekayaan dengan Allah. Bukan di saat meniti kekayaan untuk menggedekan dirinya. Untuk kesombongannya. Untuk hawa nafsunya, syahwatnya. Kalau orang yang memenuhi syahwatnya namanya tamak. Dan orang tamak tidak akan puas. Sehingga dikatakan diisyaratkan oleh Nabi, kalau ada orang mengejar dunia hanya dengan ketamaannya, maka ketahuilah dia tidak akan puas. Kalau seandainya dikasih satu lembah emas, dia minta yang kedua. Dikasih juga, minta yang ketiga. Yang ketiga, minta kepada dan seterusnya sampai mati dia. Tapi kalau orang mencari dunia untuk Allah, lihat kepuasannya didapat. Karena Allah. Sehingga kalau karena Allah, caranya benar. Kemudian dia berpikir, apa yang aku berikan untuk Allah? Dia yakin bahwasanya apa? Akhirat adalah lebih indah. Abadi di akhirat. Sehingga apa? Dia cerdas. Kekayaan yang dikumpulkan tidak boleh sia-sia. Karena dikenal Allah. Aku ngumpulkan capek bertahun-tahun. Akan aku tinggal begitu saja? Oh tidak. Aku harus jadi orang cerdas, kata Nabi. Ayun nasi akyas ya Rasulullah. Ayun nasi akyas. Nabi bertanya, siapakah orang paling cerdas? Para sahabat Nabi bisa menjawab. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang selalu ingat kematian. Maknanya apa? Mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dan itu juga dipilih oleh Allah. Banyak orang kaya raya meninggal dunia nggak punya peninggalan, nggak ada yang dibawa, hanya diwaris, bahkan mungkin direbut oleh anak cucunya. Ada dia kaya raya, kalau bicara kekayaannya, masya Allah, dia mungkin triliunan, nggak tahu triliun berapa triliun, dia atau nolnya berapa itu, pokoknya banyak duitnya. Cuman setelah meninggal dunia hanya disebut saja dia orang terkaya. Tapi masuk kubur fakir karena dia bukan cerdas. Tapi orang cerdas, lihat. Diberi Allah kekayaan, jabatan, dia tahu saya punya jabatan hanya satu kali ini. 5 tahun jabatan saya. Saya ingin jabatan saya abadi. Saya harus cerdas. Bagaimana 5 tahun akan menjadi amal yang terus mengalir. Kekayaanku, capek-capek aku kerja. Bagaimana aku tinggal, kok bodoh banget aku ini. Akan aku gunakan untuk Allah. Itulah orang-orang cerdas. Dan jika orang itu cerdas seperti itu, lihat, dia tepat kapan minta kepada Allah dan kapan minta kepada manusia. Kapan urusan dengan manusia, maka dia akan selalu menjadikan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.